Oke, sekarang kita masuk di bagian keempat terkait dengan indikator ekonomi. Ya, di sini ada 401 penanaman produksi per tahun. Nah, saya perbesar dulu. Oke. Nilai produksi per tahun dalam ribuan rupiah. Ya. Jadi 401 ini dikhususkan untuk yang memproduksi barang. Ya. Kalau perusahaan panjenengan atau usaha panjenengan itu tidak memproduksi, hanya memberikan pelayanan, hanya memberikan penjualan, berdagang, ya, tidak mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, maka tidak perlu diisi yang 401-nya. Nah, kemudian perlu saya kasih tahu sebelumnya bahwa data ini memerlukan data tahun sebelumnya, ya, yaitu 2022. Nanti diisi di bagian referensi ini. Nah, tahun referensi ini adalah tahun referensi 2022. Itu jika bisa semestinya tahun 2022 yang kemarin. Tapi jika tidak ada tahun 2022, ya mungkin karena dampak pandemik atau dampak terkena bencana atau sempat vakum dalam 1 tahun atau dalam waktu tertentu, maka ya disampaikan saja di sini tahun referensi berapa, nanti di sampingnya atau di bagian bawah catatan, ya di bagian catatan nanti dikasih tahu bahwa tahun referensi tahun 2009 dikarenakan sempat vakum beberapa tahun, misalkan seperti itu. Nah, jadi kami bisa mengetahui kenapa kok referensi yang digunakan adalah tahun sekian itu. 402 nilai pendapatan atau penjualan per tahunnya. Nah, nilai pendapatan atau penjualan per tahun ini adalah besarnya seluruh nilai pendapatan atau penjualan dalam perusahaan dari kegiatan usahanya, ya. Jadi dalam kegiatan usahanya maupun kegiatan utama maupun kegiatan lain selama 1 tahun, ya, yaitu di tahun 2022. Nilai pendapatan merupakan timbal balik dari barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nilai pendapatan terkait dengan aktivitas dari usaha tersebut tidak termasuk pendapatan usaha dari aktivitas luar produksi seperti properti atau sewa tanah, ya, transfer bunga atas simpanan di pihak lain dan meminjamkan ke pihak lain. Jadi nilai pendapatan itu mengacu pada jumlah uang yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa tersebut, ya, kuncinya itu. Jadi kalau untuk usaha yang perdagangan ya berarti omsetnya, ya. Omsetnya itu dalam 1 tahun di tahun 2022 itu berapa. Nah, nanti dituliskan aja karena ini kan sempit ya, nggak ada ruang, bisa ditaruh di sebelahnya tahun referensi. Nah, di tahun sebelahnya ini dituliskan kalau omsetnya itu 6 miliar, ya, nggak usah nolnya banyak, tulis aja 6M gitu aja, nanti biar saya yang memperbaiki nominalnya. Oke, itu untuk nilai pendapatan atau penjualan, ya. Kemudian untuk nilai pengeluaran, ya, jadi untuk 403, ya, 403 nilai pengeluaran per tahun. Nilai pengeluaran selama 1 tahun adalah besarnya seluruh pengeluaran, ya. Jadi ini semua pengeluaran dalam jangka waktu 1 tahun terakhir, ya. Termasuk apa saja pengeluaran itu, ya, pengeluaran usaha, pengeluaran umum, dan pengeluaran khusus yang dimaksud. Oke, kembali saya ulangi. Untuk nilai pengeluaran per tahun, ya, 403,
itu adalah pengeluaran selama 1 tahun, ya, baik itu termasuk pengeluaran usaha, pengeluaran umum maupun khusus. Nah, apa yang dimaksud dengan pengeluaran usaha adalah seluruh jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan, mulai dari balas jasa pekerja atau pegawainya, pengeluaran biaya umum, maupun pengeluaran biaya khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kalau biaya untuk yang dimaksud dengan pengeluaran biaya umum itu pengeluaran secara umum yang terdiri dari operasional kantor, ya, baik itu listrik, air, ATK, gas mungkin, kemudian pemeliharaan atau perbaikan, bisa juga biaya sewa, bisa juga untuk modal, itu juga bisa, ya, disesuaikan. Pokoknya intinya yang berkaitan dengan pengeluaran itu dimasukkan di sini semuanya nanti, ya. Kalau biaya pengeluaran khusus itu seperti apa? Pengeluaran khusus itu seperti biaya bahan bakar untuk transportasi, kemudian bahan baku untuk usaha restoran, kemudian untuk barang dagangan yang dijual, ya. Kemudian kalau kaitannya dengan perbankan, ya, nilai bunga yang dibayarkan untuk usaha perbankan, koperasi, itu, ya, nilai klaim asuransi dan lain sebagainya. Nah, jadi tinggal nanti total semua pengeluarannya itu dalam 1 tahun berapa dituliskan aja. Karena ini juga sempit, bisa dituliskan di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanannya sini. Ini karena sempit, bisa dituliskan di sebelah kanan. Kemudian di sini ada 404, ya, jumlah tenaga kerja Indonesia per tahun. Nah, jadi jumlah tenaga kerja Indonesia per tahunnya itu ada berapa, ya. Misalkan per tahunnya 2022 kemarin ada 20, terus pekerja asingnya berapa, tuliskan, oh ada 2 tahun 2022, udah dituliskan. Kemudian di 406 itu termasuk outsourcing, ya, jumlah tenaga kerja ini, ya, baik itu pekerja tetap maupun outsourcing itu tetap dimasukkan di sini. Kemudian untuk nilai pengeluaran untuk upah gaji TKI per tahun, yaitu total pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia baik berupa barang maupun uang, ya. Upah atau gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerjanya, ya, jadi yang termasuk di sini adalah yo gajinya, yo tunjangannya, ya, itu dimasukkan dikalikan 12 bulan. Nah, untuk tahun referensi 2022, ya, mungkin satu karyawan itu adalah gajinya 1 juta, total karyawan untuk tenaga kerja Indonesia ditambah outsourcing itu ada 50, berarti 50 dikalikan 1 juta, ada 50 juta, 50 juta dikalikan 12 bulan. Nah, itu total untuk pengeluaran 1 tahun gaji tenaga kerja Indonesia. Nanti yang tenaga kerja asing juga sama demikian. Berikutnya ada di 408, total aset, ya. Aset itu adalah kepemilikan perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud, ya. Jadi ada kekayaan, ya, sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan dan mempunyai nilai uang. Total aset itu adalah nanti di sini penjumlahan dari aset lancar dengan aset tidak lancar. Aset lancar itu bagian harta yang dimiliki perusahaan berupa uang tunai atau harta lain yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam jangka kurang atau sama dengan 1 tahun. Itu aset lancar ya. Jadi aset yang bisa ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun ya. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti kas, kemudian investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, terus pembayaran di muka atau yang lain ya. Kas itu adalah uang tunai ya, bisa berbentuk cek, giro, deposit dan lain sebagainya. Itu untuk total aset ya. Jadi aset-aset piutang, aset-aset persediaan, kemudian aset yang tetap berwujud ya, seperti tanah, bangunan, mobil ya, inventory yang dimiliki perusahaan itu ya termasuk dari total aset ya, dalam bentuk uang tapi ya, jangan dalam bentuk jumlahnya mobil sekian, komputer sekian, jangan ya. Diperkirakan aja kira-kira itu kalau harga sekarang berapa untuk komputer, itu berapa untuk mobil, berapa kemudian printer ya. Kalau ada tanaman ya bisa dituliskan ya, bisa jadi kan tanaman itu kan juga aset itu ya, bisa dijual. Nah, itu kalau di tempat panjenengan ada apa namanya hewan ya, misalkan pedagang sapi ya, itu kan bisa nanti masuk ke dalam total aset. Pokoknya semua aset-aset yang ada di perusahaan Bapak Ibu itu ditotalkan dalam bentuk uang, jangan jumlah barangnya itu. Kemudian untuk akomodasi ini hanya khusus untuk perhotelan ya, karena kaitannya dengan kamar. Yang tidak ada kaitannya dengan kamar ya jangan diisi jumlah kamar berapa, itu enggak bisa masuk. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan catatan di sini ya, catatan di sini ini adalah untuk misalkan referensi tadi, kenapa kok tahunnya itu bukan tahun 2022 tetapi malah tahun yang dimasukkan 2019. Nah, itu dimasukkan di catatan. Kenapa kok memberikan data tahun 2019 itu. Kemudian yang terakhir adalah pemberi informasi. Nah, pemberi informasi ini adalah data dari pengisi ya, yang menjawab dari kuesioner ini ya, keterangan pemberi jawaban dan petugas. Jadi di sini adalah nama panjenengan yang mengisikan, NIP jika ada, nomor induk pegawai ya. Kalau nggak ada nomor induk pegawai karena usaha sendiri ya nggak perlu diisi. Oke. Kemudian ada nomor telepon ya, silakan nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, kalau bisa diusahakan nomor WA, jangan nomor telepon rumah. Kemudian ada jabatan, kemudian ada email, tanggal, dan jangan lupa untuk diberikan tanda tangan. Nanti sebelum kuesioner ini saya terima kembali, akan saya cek terlebih dahulu data-data yang sekiranya masih kosong atau belum diisi bagian mana, kemudian ada kendala apa, nanti akan saya bantu untuk tetap dapat diisikan. Kemudian nanti baru saya bisa terima dengan baik, dan tentunya saya juga mohon izin untuk berada di tempat sebentar mengambil geotagging yang ada di awal tadi ya. Di sini ini ada geotagging ya, saya harus menggunakan GPS berada di tempat ya, sambil mengkoreksi data-data yang sudah disampaikan.
Demikian informasi yang dapat saya berikan, semoga dapat memahamkan cara pengisian kuesionernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.